Disclaimer: cerita dalam video ini hanyalah imajinasi pengarang dan bersifat fiksi belakang. Cerita ini ditulis dengan hiburan dan bukan menjerumuskan tindakan apapun yang digambarkan. Penonton dimohon bisa membedakan dengan bijak antara realita dan fiksi. Akhirnya mereka sudah kembali ke rumah. Di dalam kamar, tuan muda kedua sedang duduk bersila untuk melatih kemampuan yang baru saja diajarkan oleh ayahnya. Setelah fokus beberapa hari latihan semenjak regresinya, pemuda ini sekarang bisa mengalirkan energinya ke udara dengan bebas. Pemuda ini mampu mempertahankan 3 sampai 4 garis. Dia tidak menyangka ayahnya mau mengajarkan cara melepaskan energi untuk memeriksa lingkungan sekitar. Karena teknik ini sama bagusnya dengan mendapatkan nyawa tambahan, sebab dia bisa mencari tahu dulu musuh yang mencoba menyerangnya. Pemuda ini yakin jika dia terus berlatih, dia akan mampu melepaskan lebih dari 10 garis energi di saat bersamaan, sehingga dia bisa menetralisir teknik sembunyi apa yang akan digunakan lawannya. Tapi meskipun ayahnya jauh lebih hebat dalam menggunakan teknik ini, dia masih kalah dengan Huamuogi dan Papilion Heavenly Demon diserang. Padahal Pavilion Heavenly Demon adalah sebuah tempat yang dijaga sepenuhnya oleh 3 formasi palang, 6 formasi perangkap, dan sebuah kelompok berisi elit yang khusus dipilih. Ada juga 8 demon supreme dari 8 arah yang berbeda, dan bawahan mereka melindungi Heavenly Demon. Di utara, ada para Demonic Swordsmen dari keluarga Northern Heaven Sword yang dipimpin oleh sang One/Supreme. Di selatan, ada para Demonic Bladesmen dari keluarga Southern Heavens Blade yang dipimpin oleh sang Blood Heavens Bladesman. Di timur, ada para Iron Fist dari faksi Eastern Fist yang dipimpin oleh sang Undefeated Fist Demon. Di barat ada para Demonic Sorcerer dari formasi Western Illusion yang dipimpin oleh sang Soul Eating Demon. Di timur laut adalah para Faceless Swordsman yang ingin menjadi Evil Smiling Demon. Di bagian tenggara, barat daya hingga barat laut juga terdapat pasukan khusus dengan kemampuan yang sangat mengerikan. Dulu, tuan muda kedua berpikir musuh menerobos dari luar, tapi ternyata bukan begitu. Dia baru menyadari setelah mengetahui bahwa pertahanan depan itu tak pernah hancur. Dia yakin seseorang di antara 8 Demon Supreme telah membiarkan Huamuogi masuk ke dalam Pavilion Heavenly Demon, tempat ayahnya berada. Menurutnya, pengkhianat itu bisa lebih dari satu. Sayangnya pengkhianat itu tak pernah ditemukan. Sekarang tidak masalah siapapun orang itu, karena dia memang menganggap semua pemimpin Demon Supreme adalah pengkhianat. Karena di kehidupan sebelumnya, setelah sang ayah mati, tak ada seorang pun dari 8 pemimpin itu berniat membalas dendam. Mereka justru memutuskan untuk menghapus kultus demonik. Kematian ayahnya masih jauh di masa depan. Jadi dia harus segera mencari tahu semua hal tentang 8 demon supreme itu. Dia ingin tahu kehidupan yang mereka jalani karena selama ini dia hanya tahu momen-momen terakhir mereka. Pemuda ini berniat untuk memanfaatkan 8 demon supreme dengan sangat baik. Sebelum keluar ruangan, pemuda ini mendengar seseorang berbicara dengan sangat kasar kepada Li Ahan. Bahkan pria itu menyebutnya sebagai gadis gendut. Seorang pria botak bernama Yang Po dan kedua rekannya ada di depan rumah itu. Pria itu sudah tidak sabar menunggu dan ingin segera menyeret tuan muda kedua keluar untuk menemuinya. Li An berusaha menghadang pria itu. Saat akhirnya terdengar suara tuan muda kedua bertanya apa yang gadis itu sedang lakukan. Tuan muda kedua melihat pada pria itu dan mengingat dengan baik dia adalah Yang Po, salah satu murid terbaik dari Blood Heavens Bladesman. Tuan muda kedua tahu Yang Po berani bersikap kurang ajar kepadanya karena ayahnya. Semenjak ayahnya mengumumkan bahwa siapapun di dalam kultus bisa menjadi penerus, maka menjadi putra dari Heavenly Demon tidak istimewa lagi. Justru hal itu membuat banyak anggota kudus berambisi mengalahkan putra-putranya agar mereka bisa memperoleh kejayaan. Pemuda ini bertanya pada Yang Po, apa yang dia inginkan? Yang Po menjelaskan karena tingkah pemuda itu, rekannya, Pyung Ho, tak bisa menerapkan martial art lagi.
Sang tuan muda bertanya apakah pria itu ingin dia mengurus Byung Ho atau semacamnya. Yang Po sangat kesal mendengar hal itu sehingga dia berpikir sang tuan muda sedang mengajaknya bercanda. Tapi dengan tenang sang tuan muda mengatakan bahwa sebenarnya sejak tadi mereka sedang berbicara dengan serius. Yang Po langsung meminta pemuda itu untuk bertanggung jawab karena sudah melumpuhkan rekannya dan meminta maaf secara formal. Pemuda ini paham kenapa Yang Po berani memaksanya seperti ini. Karena murid terbaik dari Blood Heavens Bladesman belum dipilih. Itu sebabnya murid-muridnya berusaha membuatnya terkesan dengan melakukan segala macam hal. Yang Po menginginkan permintaan maaf formal darinya agar bisa diakui gurunya dan tidak membuat Blood Heavens Bladesman dipandang buruk. Tuan muda kedua tersenyum dan mengatakan bahwa menurutmu sang guru tidak akan mau memilih Yang Po sebagai murid terbaiknya hanya karena pria itu memaksanya seperti ini. Yang Po semakin kesal dan dengan lantang mengatakan bahwa itu semua omong kosong. Karena dia datang ke tempat itu Byung Ho. Tiba-tiba Tuhan muda merasa kesal dan meminta pria itu yang meminta maaf karena berbicara lancang terhadap Li An. Li An dan Yang Po terkejut. Li An merasa ucapan pria itu bukan apa-apa, tapi tuan muda kedua yang merasa tidak terima. Pemuda itu melangkah mendekati Yang Po dan menjelaskan bahwa pria itu telah berani bicara lancang terhadap bawahannya. Jadi dia ingin Yang Po meminta maaf sambil berlutut. Yang Po mengejek Li An dengan menyebutnya gendut, membuat sang tuan muda kesal mendengar ucapan itu. Lalu dengan lantang Yang Po mengatakan bahwa dia lebih baik mati daripada berlutut pada gadis gendut itu. Tuan muda kedua tersenyum mendengar ucapan pria itu. Dia menarik pedang dan berjanji akan mengabulkan harapan Yang Po. Yang Po menyebutnya gila karena telah mengangkat pedang demi pengawal gendut itu. Meskipun begitu, tuan muda kedua masih bersikeras meminta pria itu untuk berlutut dan meminta maaf atau melawannya. Sebelum bertarung, tuan muda mengingatkan Yang Po bahwa masternya tidak akan senang jika pria itu memilih mundur. Pemuda ini menjelaskan bahwa dia tidak masalah jika Yang Po datang ke tempat itu mencarinya. Dia bahkan bisa memahami jika pria itu datang untuk membalas dendam bersama kelompoknya. Tapi dia tidak akan membiarkan siapapun menghina Li An, bawahannya yang setia. Yang Po tertawa terbahak-bahak mendengar hal itu. Ia bahkan tidak menyangka sang tuan muda nampak serius ingin membunuhnya demi wanita gendut yang seperti baby itu. Tuan muda tersenyum sebab Li An memang layak dibela sejauh itu. Yang Po menarik pedang, tuan muda juga sudah siaga. Yang Po hanya berniat mencabut lengan lawannya daripada mencabut nyawanya, karena dia adalah putra Heavenly Demon. Energi yang dikeluarkan Yang Po nampak sangat kuat. Semua orang terlihat khawatir, kecuali tuan muda kedua. Saat pedang besar diayunkan, sedetik kemudian Yang Po tidak berkutik. Karena pedang tuan muda kedua telah menembus mulutnya hingga ke belakang tengkoraknya. Semua orang sampai syok melihat pemandangan mengerikan itu. Mereka bahkan belum sempat berkedip untuk melihat bagaimana tuan muda menyerang. Lalu dengan suara dingin tuan muda mengatakan mulut Yang Po adalah penyebab kematiannya. Karena dia menggunakan mulut itu untuk menghina Li An, dan mulut itu juga yang enggan meminta maaf. Lalu dia menarik pedang itu hingga darah keluar tanpa bisa dibendung dari mulut Yang Po. Riwayat Yang Po selesai sampai di sini. Oh iya, lupa. Jangan lupa subscribe ya teman-teman untuk menyemangati saya buat konten lagi. Sekali lagi, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video di channel saya. Terima kasih.